Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang siklus pendapatan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Anissa Syafarida, kedua Cindy Lewia Sinaga, ketiga Juwita Anggraini, keempat Kristina Boru Silalahi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud siklus pendapatan. Ada beberapa unsur-unsur yang terkait di dalam siklus pendapatan, yaitu 1. Aktivitas siklus pendapatan, 2. Prosedur komputer dalam sistem pemasaran, 3. Prosedur manual dalam sistem pemesanan penjualan, 4. Ancaman pada siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dalam menyediakan barang dan jasa ke pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan diawali dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas. Selanjutnya, tujuan siklus pendapatan. Yang pertama, semua transaksi yang diotorisasikan dengan benar. Kedua, semua transaksi yang dicatat divalidasikan dengan benar. Ketiga, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Keempat, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas siklus pendapatan, yang dimana siklus pendapatan ini ada 4. Yang pertama adalah pesanan penjualan. Tahap pertama dalam siklus pendapatan ini fungsinya mencakup seluruh aktivitas mulai dari menerima pesanan dari pelanggan sampai dengan memproses pesanan tersebut. Aktivitas ini dilakukan oleh Departemen Pemrosesan Pesanan yang berada di bawah Wakil Presiden Pemasaran. Mengentri pesanan penjualan mengharuskan beberapa langkah, yaitu diantaranya keputusan yang dibuat dan informasi yang dibutuhkan, merespon permintaan informasi dari pelanggan, persetujuan kredit, pengecekan ketersediaan barang, dokumen yang digunakan, catatan dan prosedur. Lalu yang kedua, siklus pengiriman barang. Tahap kedua dalam siklus pendapatan ini adalah memenuhi order dan mengirimkan barang. Bagian gudang bertanggung jawab untuk memenuhi order pelanggan dengan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam tiket pengambilan barang. Departemen Pengiriman Barang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Departemen Gudang dan Pengiriman menjalankan aktivitas-aktivitas ini sesuai dengan urutan, yang dimana maksud dari urutan tersebut yaitu adalah keputusan dan informasi yang diperlukan, dokumen, catatan dan prosedur, Departemen Pengiriman, Departemen Pengolahan Data, Departemen Pengiriman, lalu peluang penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga ada siklus tentang penagihan atau pembuatan faktur penjualan. Tahap ketiga dalam siklus pendapatan adalah penagihan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini
adalah membuat faktur penjualan dan memelihara catatan piutang kepada setiap pelanggan. Proses ini dilakukan oleh Departemen Penagihan yang bertanggung jawab kepada manajer akuntansi atau kepala bagian akuntansi. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan dan menunjukkan bahwa aktivitas ini melibatkan dua tugas terpisah tetapi terkait erat dengan menagihkan dan memperbarui piutang. Lalu yang terakhir ada siklus penerimaan kas. Tahap terakhir ini, departemen yang terlibat dalam kegiatan penerimaan kas ini adalah kasir, yaitu bagian yang berada di bawah Departemen Keuangan yang bertugas menangani penerimaan kas dan penyetorannya ke bank, dan bagian piutang dagang, yaitu bagian yang berada di bawah manajer akuntansi dan bertugas untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan. Pemisahan semacam ini cukup efektif memisahkan fungsi penjagaan dan pencatatan, sehingga mengurangi risiko pencurian dalam kas. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Buku Besar Umum. Yang ketiga, retur penjualan. Nah, di dalam retur penjualan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya retur penjualan. Yang pertama, penjual mengirim barang yang salah. Yang kedua, barang yang dikirim ternyata rusak atau cacat. Yang ketiga, barang tersebut rusak pada saat pengiriman. Yang keempat, penjual terlalu terlambat mengirimkan barang atau terjadi keterlambatan karena penundaan saat transit dan pembeli menolak pengiriman tersebut. Nah, yang keempat itu prosedur retur penjualan. Nah, di dalam prosedur retur penjualan ada beberapa departemen. Yang pertama, Departemen Penerima Bahan Barang. Nah, di sini barang yang dikembalikan atau staf penerima menghitung, memeriksa, dan menyiapkan slip retur barang yang mendeskripsikan barang tersebut. Yang kedua itu Departemen Penjualan. Nah, dalam Departemen Penjualan, penerima slip retur barang saat penjualan menyiapkan memo kredit. Dokumen ini merupakan alat yang sah bagi pelanggan untuk menerima pembayaran atau barang yang dikembalikan. Nah, selanjutnya Departemen Kredit. Di dalam Departemen Kredit ini, manajemen kredit mengevaluasi kondisi pengembalian dan membuat keputusan untuk memberikan atau menolak pengembalian tersebut. Selanjutnya Departemen Penagihan dan Departemen Pengendalian Persediaan dan Piutang Dagang, Departemen Buku Besar Umum. Selanjutnya yaitu prosedur ruang penerimaan kas. Nah, di sini prosedur ruang penerimaan kas ini menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembayaran. Dokumen ini berisi informasi utama yang diperlukan untuk akun pelanggan. Selanjutnya ada beberapa departemen, yaitu Departemen Penerimaan Kas. Kasir memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dengan permintaan pembayaran. Setiap cek yang hilang dan salah dikirimkan dari ruang penerimaan dokumen dan Departemen Penerimaan Kas diidentifikasi pada proses ini. Nah, selanjutnya Departemen Piutang Dagang. Di Departemen Piutang Dagang ini, staf Departemen Piutang Dagang melakukan proses pembukuan permintaan dan pembayaran pada akun pelanggan di buku besar pembantu piutang dagang. Selanjutnya Departemen Buku Besar dan Departemen Controller. Baiklah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan daripada teman saya, yaitu prosedur manual dalam sistem pemesanan penjualan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu penjualan kredit. Nah, di dalam penjualan kredit ada juga beberapa departemen yang mengawasi dalam sistem penjualan kredit tersebut, yaitu Departemen Penjualan, Departemen Kredit, dan Departemen Pengirim. Nah, di Departemen Penjualan, proses yang pertama dari penjualan terdapat pada Departemen Penjualan, yang dimana departemen ini akan mencatat jenis barang dan kuantitas barang dagang yang akan dipesan oleh pelanggan. Nah, yang kedua Departemen Kredit. Di sini departemen ini proses awal yaitu melakukan transaksi persetujuan yang dimana dengan melihat kelayakan dan pelanggan dalam hal pembelian kredit terhadap pelanggan tersebut.
Dalam memutuskan sifat atau jenis pemeriksaan akan disesuaikan dengan kondisi nyata pada saat terjadinya penjualan. Yang ketiga itu departemen pengirim. Tugas dari departemen ini adalah mengirimkan barang yang dipesan ke pelanggan. Pada proses ini departemen pengiriman menerima surat jalan dan dokumen pengiriman barang dagangannya. Dan yang kedua itu prosedur gudang. Nah, di dalam prosedur gudang juga ada beberapa departemen. Yang pertama, departemen penjualan mengirim salinan surat pengeluaran barang. Yang kedua, departemen penagihan. Yang ketiga, departemen pengendalian persediaan. Yang keempat, departemen piutang dagang. Dan kelima, departemen buku besar umum. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu ancaman pada siklus pendapatan. Adapun ancamannya yaitu ada 9 dan akibatnya dan bagaimana prosedur pengawasannya. Yang pertama ancamannya yaitu penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek. Akibatnya hasil penjualan tidak tertagih. Adapun prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Yang kedua, diselenggarakan catatan yang akurat tentang piutang kepada setiap pelanggan. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan pengiriman barang atau bisnis kuantitas, alamat, tujuan. Akibatnya kekecewaan pelanggan. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu rekonsiliasi order penjualan dengan packing tiket dan packing slip. Yang kedua, digunakan barcode scanner. Yang ketiga, pengawasan aplikasi entry data. Ancaman yang ketiga yaitu pencurian barang. Akibatnya kehilangan aktiva. Dan yang kedua, persediaan dilaporkan terlalu tinggi. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pertama, pembatasan akses fisik ke persediaan. Yang kedua, pencatatan seluruh transfer barang internal. Yang ketiga, penghitungan fisik persediaan secara periodik dan perbandingan hasilnya dengan catatan persediaan. Ancaman yang keempat yaitu gagal menagih pelanggan. Akibatnya kehilangan barang. Yang kedua, kehilangan pendapatan. Dan yang ketiga, persediaan terlalu besar dan piutang terlalu kecil. Prosedur yang dapat dilakukan yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Dan yang kedua, seluruh dokumen pengiriman diberi nomor urut tercetak dan secara periodik seluruh surat muat dibandingkan dengan faktur. Ancaman yang kelima yaitu salah tagih. Akibatnya pelanggan kecewa. Yang kedua, catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu rekonsiliasi tiket pengambilan barang gudang dan barang lama dengan order penjualan. Yang kedua, pengawasan edit entry data. Dan yang ketiga, digunakan daftar harga yang valid. Ancaman yang keenam yaitu kecurian kas. Akibatnya kehilangan aktiva. Yang kedua, piutang dagang dilaporkan terlalu besar. Adapun prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pemisahan tugas. Yang kedua, meminimasi penanganan kas. Yang ketiga, digunakan sistem lockbox. Yang keempat, seluruh penerimaan kas harus segera diproses dan disetorkan ke bank. Dan yang terakhir, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan kas masuk. Ancaman yang ketujuh yaitu kesalahan posting piutang dagang. Akibatnya pelanggan kecewa. Yang kedua, catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu rekonsiliasi antara rekening pembantu dengan rekening kontrolnya. Yang kedua, pengiriman laporan bulanan kepada setiap pelanggan. Yang ancaman ke-8 yaitu kehilangan data. Akibatnya, catatan tidak akurat untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, kehilangan informasi penting dan rahasia. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu prosedur backup dan recovery. Dan yang kedua, pengawasan akses fisik dan logis. Ancaman yang terakhir yaitu kinerja yang buruk. Akibatnya, pemrosesan yang tidak efisien dan efektif. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan dan pengkajian laporan kinerja. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.